Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah." Sahabat Kristus, dalam kisah ini Rasul Petrus ditangkap oleh Raja Herodes oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukannya. Namun demikian, jemaat Tuhan dengan tekun membawa kondisi yang dialami oleh Petrus itu dalam doa pada Tuhan. Setiap kali ada kesempatan untuk bersekutu, mereka pun berdoa mohon pertolongan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, Petrus pun dibebaskan dari penjara dengan cara yang ajaib. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk menjadi seorang yang mau berdoa bagi pergumulan orang lain. Mudah sekali untuk kita meminta tolong hamba Tuhan atau orang lain mendoakan kita. Namun, bersediakah kita juga menjadi saluran doa bagi orang lain? Saatnya kita mengambil kesempatan untuk berdoa bagi kebutuhan dan pergumulan orang lain. Bisa jadi kita mendoakan orang tua, teman, keluarga, guru, pembina rohani, atau siapapun yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, doa yang kita naikkan melindungi orang lain dari bahaya, melepaskan dari celaka, dan menolong di saat mengalami pergumulan. Sahabat Kristus, saatnya kita tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya minta didoakan atau diatasi pergumulan kita, namun mulailah memandang pada kebutuhan orang lain dan arahkan hati untuk berdoa. Bisa jadi seseorang yang kita kenal itu dalam kondisi yang susah, pergumulan yang berat, dan beban yang tidak terselesaikan. Oleh karena keterbatasan, kita tidak bisa menolong secara langsung. Namun ucapan doa kita yang sederhana mampu menggerakkan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Mujizat yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Adakah kita bersedia menjadi seorang yang berdoa bagi kebaikan orang lain? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan untuk kami bersedia menjadi seorang yang mendoakan bagi kebutuhan dan pergumulan orang lain. Siapapun mereka, khususnya orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami atau yang kami kenal dengan baik. Ampuni ya Tuhan kalau selama ini kami seringkali hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Tapi saatnya kami juga menjadi seorang yang mau berdoa bagi kebutuhan dan pergumulan orang lain. Ketika kami mengarahkan hati kami untuk berdoa bagi orang lain, kami percaya Tuhan pun juga tidak tinggal diam. Engkau juga menyediakan pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau belajar untuk menjadi seorang yang membuka mata, membuka telinga untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan orang lain, dan kami mendoakannya. Kami membawa di dalam doa. Mungkin kami terbatas untuk menolong, tidak punya daya, tidak punya banyak materi, tapi kami masih bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, dan segala yang baik yang Tuhan sanggup berikan dinyatakan atas hidup setiap kami, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ketika kita bersedia mendoakan pergumulan orang lain,
Di satu sisi, tanpa kita sadari, ada orang lain yang juga berdoa bagi kebutuhan kita. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.